Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Oke, dalam perjalanan kali ini menuju ke jalur hutan rimba yang berada di lereng gunung berapi di wilayah bagian barat di Pulau Jawa, di mana kita akan mengunjungi lagi ke sebuah perkampungan yang paling terpencil juga terisolir ini. Kita harus menyusuri hutan rimba menuju ke lokasi ke perkampungan yang sangat terpencil ini di tengah hutan rimba dan terisolir ini. Dan kami juga mendapatkan sebuah informasi tentang keberadaan kampung terpencil ini, juga kampung terisolir ini di dalam hutan rimba di bawah lereng gunung berapi di wilayah bagian barat di Pulau Jawa ini. Nah, untuk akses jalan menuju ke perkampungan yang sangat terpencil di dalam hutan rimba dan kampung terisolir ini, seperti yang Anda lihat, harus melewati jalan bebatuan yang lumayan sangat sulit. Bahkan kampung ini sangat jauh, apalagi di saat musim penghujan saat ini. Jalan licin karena banyak bebatuan juga kerikil bercampur pasir. Dikarenakan kontur tanah di jalan ini tanah padas yang bercampur dengan tanah kapur, juga pasir dan kerikil bebatuan yang sangat licin dilalui kendaraan roda 2. Kita lanjut lagi perjalanan menyusuri jalan menuju ke kampung yang sangat terpencil di tengah hutan rimba dan kampung terisolir ini, yang sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan penghijauan persawahan warga. Yang kanan kiri adalah area persawahan warga setempat ya teman-teman. Karena jalur ini jalur akses menuju ke persawahan. Nah, kita harus berhenti karena ada roda 4 yang melewati jalur ini, karena jalur ini sempit dan juga licin. Kampung terpencil ini sangatlah jauh dengan pusat kota, jauh dengan pusat kesehatan, jauh dengan pusat pendidikan, bahkan jauh sekali dengan pusat keramaian, karena jarak kampung ke tetangga sangatlah jauh, membutuhkan waktu yang cukup lama sekali. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman, karena perjalanan masih cukuplah sangat jauh, masih harus melewati beberapa jalur di tengah hutan rimba dan melewati jalan seperti ini karena memang jarak dari tetangga itu sangatlah jauh sekali. Kita harus melewati beberapa hutan rimba yang seperti Anda lihat saat ini ya. Bahkan di sepanjang jalan dari jalan masuk tadi sampai ke pertengahan jalan ini kita tidak menjumpai adanya PJU untuk menerangi jalan ini.
Gimana ya kalau menuju ke kampung yang sangat terpencil ini di waktu malam hari tanpa ada penerangan jalan umum? Gimana perasaan Anda melewati jalur di tengah hutan rimba seperti ini dengan jalan yang sangat sulit seperti ini, teman-teman? Kami juga mendapatkan informasi tentang kampung yang sangat terpencil di tengah hutan rimba ini dan kampung yang terisolir ini. Di kampung ini belum ada listrik ya. Yang lebih miris lagi, ini listrik pun hanya menyalur di tetangga. Bahkan hampir 85 tahun tidak pernah merasakan listrik, juga tidak tersentuh PLN hingga saat ini. Sangat memprihatinkan sekali ya teman-teman, kampung terpencil di tengah hutan rimba ini dan kampung terisolir ini sampai sekarang belum ada listrik masuk, hanya menggunakan genset saja. Menurut kabar, di kampung terpencil di tengah hutan rimba dan terisolir ini bisa menikmati listrik dengan menggunakan genset. Itu pun harus pukul 17.00 hingga pukul 23.00. Nah, memprihatinkan sekali ya, sampai saat ini pun masih menggunakan genset saja atau diesel. Buat teman-teman, bisa Anda bayangkan di zaman sekarang ini, di semua serba era digital, tetapi di kampung terpencil ini di tengah hutan rimba dan terisolir ini belum bisa merasakannya di era digital untuk saat ini. Kita sudah sampai di seperempat jalan menuju ke kampung di tengah hutan rimba ini dan terisolir ini. Nah, kita sudah mendapati adanya pos di tengah-tengah hutan ini ya. Itu tandanya sebentar lagi kita akan sampai di kampung yang terpencil ini. Karena memang jalan menuju ke kampung terpencil di tengah hutan rimba ini kita harus melewati di tengah hutan seperti ini ya teman-teman. Bayangkan saja ya teman-teman, gimana rasanya. Nah, Pak Dedang, ten mriki niku sing kampung terpencil niku pundi, Pak? Damarulan. Apa? Damarulan. Niku tebih napa? Lumayan paling. Jalan tempuh itu kok kampung 2 kiloan. Saking mriki. Nah, teko Sukomoro iku Nggih, mrene niku 2 kilo. 2 kilo. Terus ratusan nggih koyo ngoten nggih, Pak. Niku pun kecien nggih, enten kampung ini. Desa perkebunan. Apa? Perkebunan. Oh, Kayak perumahan di sini. Terus akhirnya diganti wong kampung. terus enten listrik mek 3 jam niku leres napa? Iya, yang mulai start jam 5 kayak nganti jam 2 setengah 11-an. Oh, berarti lebih dari 3 jam nggih. Sak mangken nggih tasik wonten. Isi. Ya kayak diesel itu ya. Oh, generator nah listriknya. Oh, Bapak ini juga warga situ? Di sini kono tapi wis mundur. Iki mau kerjane ning pabrik kene nang kita pergi. Kampung ini napa wae namine? Damarulan. Oh, tumet pundi niku? Niku mel Puncu tapi lek desane mulu sambunge mel Larepan. Kabupaten? Kabupaten Kediri. Ini Bapak siapa ini ya? Pak Johannes. Nah, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi melewati jalur di tengah hutan menuju ke kampung yang sangat terpencil di tengah hutan rimba ini dan terisolir ini. Nah, ini jalan menuju ke kampung yang kita tuju ya. Kita sudah akan sampai
masih dengan melalui jalan seperti ini. Dan di sepanjang jalan kita juga tidak menjumpai adanya kabel listrik yang masuk ya teman-teman. Berarti memang benar dari masyarakat bahwa di kampung ini belum masuk listrik ya. Di depan sudah terlihat gapura di kampung di tengah hutan ini ya. Memang benar di kampung di tengah hutan ini masih ada sedikit yang menempati kampung ini, karena menurut kabar dahulu kampung ini tuh sangat ramai sekali penduduk dan warga, bahkan anak-anak kecil sangat ramai sekali. Tetapi untuk saat ini kita tidak tahu, hanya tinggal beberapa saja menurut kabar dari masyarakat yang beredar di bawah sana. Bahkan kampung ini tidak bisa menikmati adanya Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, kampung terpencil di tengah hutan rimba ini dan kampung terisolir ini tidak pernah tersentuh oleh pembangunan jalan ya teman-teman. Seperti tadi pertama kali kita masuk menuju ke kampung ini, jalannya seperti itu. Padahal Indonesia ini sudah merdeka hampir 3/4 abad loh teman-teman. Namun tidak ada banyak perubahan di kampung-kampung terpencil di tengah hutan rimba dan kampung terisolir ini. Kampung yang sangat terpencil dan terisolir ini di lereng gunung berapi di tengah hutan rimba teman-teman. Dahulu sebelum adanya gunung meletus, kampung ini sangat ramai sekali dan padat penduduknya. Bahkan dahulu ada 55 kepala keluarga yang menempati di kampung di tengah hutan rimba ini dan kampung terisolir ini. Tetapi saat ini hanya bertahan 14 kepala keluarga saja ya teman-teman. Yang lainnya sudah pindah. Terlihat di kampung ini banyak bangunan-bangunan yang dahulu mungkin sangat ramai sekali, yang saat ini sudah terbengkalai seperti ini ya teman-teman. Nah, bangunan-bangunan yang masih berdiri sangat kokoh ini dahulu ditempati oleh para penduduk yang sangat ramai sekali di sini. Tapi saat ini suasana di sini tuh sangat sepi sekali dan hening sekali, karena hanya beberapa kepala keluarga saja yang masih bertahan menempati di kampung di tengah hutan rimba dan kampung terisolir ini. Harapan mereka hanyalah satu, meminta penerangan dan jalan utama diperbaiki supaya nantinya anak-anak sekolah bisa lancar untuk berangkat dan pulang. Karena memang jarak dari kampung sebelah itu sangat jauh, bagaimana ya untuk anak-anak di kampung ini untuk mengerjakan materi pelajaran sekolah, karena memang saat ini materi sekolahan itu di era digital saat ini harus mempunyai handphone ya dan sinyal untuk melakukan tugas-tugas di sekolah. Gimana ya anak-anak belajar di kampung ini? Dari rukun tetangga dan rukun warga yang berada di kampung terpencil di tengah hutan rimba ini dan kampung terisolir ini sudah lama sekali mengajukan proposal untuk
listrik dan juga akses jalan menuju ke lokasi juga sinyal. Tetapi hasil saat ini belum ada titik terang. Yang memprihatinkan lagi untuk anak-anak mengerjakan tugas, mereka harus mengirim tugas sekolah harus turun gunung dulu ya teman-teman, menuju ke polsek di bawah dengan jarak tempuh 2,5 km ya, dengan waktu tempuh 30 menit. Nah, memprihatinkan sekali ya teman-teman, menurut cerita dari warga setempat. Anak-anak sekolah untuk mengerjakan materi sekolah itu harus turun ke bawah ke polsek dahulu. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, dengan warga setempat ya, gimana keluh kesah mereka masih bertahan tinggal di kampung terpencil di tengah hutan rimba ini. Ini Bu, nami kampungnya apa Pak? Nami kampungnya Damarwulan, perkebunan Abdeling Damarwulan. Perkebunan apa Pak? Perkebunan kopi, cengkeh, Mek niku mawon nggih. Karet mboten nggih. karet boten. Napa leres mriki niku kampunge terpencil niku nggih. Paling terpencil nggih kampung mriki. Pun pirang kakak? Sakniki tasih 14 kakak. 14 kakak. Kalau dulu itu berapa kakak Pak? Dulu kalau masih jaya dulu ada 55 kakak. Terus sisanya itu kemana saja Pak? Sisanya ya waktu pensiun turun buat rumah di bawah. Ya. Turunnya nalika Gunung Kulon meledos, Nggih. rumah ini dari dibangun sampai mantap danten. Oh, berarti terakhir tahun 2015 ya kalau nggak salah itu Ya. Gunung Gunung meledos. Nah, meledos. Berarti banyak penduduk kampung sini itu takut nggih Pak nggih. Nggih. Ini listrik ada nggih Pak nggih? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kabel-kabel wonten. Kabel hanya diesel di sini. Itu nyalanya Nyalanya jam 5 mulai menyala, terus mati nih jam setengah 11. jam setengah 11. Berarti kurang lebih berapa jam itu Mas? 6 jam setengah nggih. Oh. Dari diesel nggih. Diesel nggih. Nah, niku mboten kantor napa PLN niku mboten nggih. Mboten jabatan PLN mboten damel diesel. Berarti tasik nganu nggih perkebunan nggih niki. Perkebunan nggih. Ini Bapak sinten ini, Pak? Pak Suwaji. Ningali keliling mriki mboten napa-napa, Pak? Mboten napa le ningali keliling mawon. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Nah, itulah cerita dari warga setempat di kampung terpencil di tengah hutan rimba ini. Kita juga di-welcome-kan sekali dan terima kasih sekali buat para warga dan Bapak RT selaku kampung sini ya. Kita juga berniat baik untuk bertamu dan mengunjungi kampung terpencil ini di tengah hutan dan kampung terisolir ini ya teman-teman. Di Islam itu halal bihalal, di Kristen juga halal bihalal. Mriki nggih ngapunten nggih Pak nggih. Untuk agama di kampung mriki niku anggap pinten, Pak? Dua. Islam sama Kristen. Nah, tapi toleransinya cukup tinggi ya Pak ya? Tinggi. Nah, ini dia toleransi guyub rukun. Nah, ini terjaga di kampung ini. Ini langsung kita ngobrol sama Pak RT-nya sini. Mriki nek saking pasar tebe, Pak? Jauh dari pasar ini kurang lebih 7 kilo. 7 kilo pasar terdekat Ya. terus kalau sekolahan Sekolahan di Bunju.
Sekitar dari sini 5 kilo lah. 5 kilo. Sedangkan tadi saya lihat ada bekas bangunan sekolah dasar itu gimana? Itu habis erupsi Gunung Bromo. Oh, berarti 10 tahun ya? Ya, 10 tahun yang lalu. Sudah untuk terbengkalai. sekolah semua dipindah ke Bundu, itu sama Lapan Sukamolo. Tapi rata-rata ke Bundu. Untuk pusat kesehatan Kesehatan di Bundu. di Bundu. Ya Bundu juga. Jadi kurang lebih berapa kilo? 7 kiloan ya? Ya 5 sampai 6 kilo kalau Bundunya. Dengan medan yang Medan terjal ya, yang batuan tinggi, ya. Berarti kalau kesehariannya masyarakat sini nganter anak sekolah ya lewat jalan Ya, seperti itu jalan tadi. tadi ya. Terus di sini yang jadi permasalahan itu nggak ada penerangan PLN. PLN, iya. Pakai diesel jam 5 sore nyala, jam setengah 11 mati. Terus jaringan signal. Sinyal. Jadi rata-rata kalau sekolah online itu kita harus membawa ke Bundu. Oh, gitu. Nah, harapan nih jenengan kangge pemerintah, terutama pemerintah daerah Pundi niki? Marulan. Boten mriki tempat pundi? Kiri. Nah, pemerintah napa, Pak? Satu PLN Nggih. ada penerangan karena kampung sini sampai saat ini belum pernah menikmati PLN. Yang kedua untuk jaringan Jaringan nggih. jaringan signal untuk anak-anak sekolah terutama Padahal ini masih di Pulau Jawa nggih, Pak. Pulau Jawa ya. Apa yang biasanya diiri atau warga-warga masyarakat luar Pulau Jawa yang sering mengatakan Pulau Jawa sentralistis, ternyata masih belum bisa merasakan listrik PLN nggih, sama sinyal. Sama signal. Jadi kasihan anak-anak sekolah waktu pelajaran online itu nggak bisa. Pun niku mawon, Pak, harapannya jenengan, Pak. Ya, harapan saya cuma itu, satu PLN, yang kedua Sinyal. jaringan untuk anak sekolah. Ya, karena sini juga jauh dari keramaian, dari jalan yang mudah. Jika ada orang sakit pun susah sih, karena harus melalui medan seperti ini. Belum lagi kalau lagi musim hujan banjir, Oh ya, berarti nggak bisa lewat itu. nggak bisa lewat. Terisolir. Ya, terus kalau waktu hujan banjir, satu untuk cari bahan makan juga nggak bisa, terutama kalau ada orang sakit. Iya. Jadi ke puskesmas terdekat sini 5 kilo. Kalau banjir ya, apalagi tadi kita waktu kesini itu melewati bekas aliran lahar dingin Gunung Kelut ya, Pak ya. Kalau waktu musim hujan kan pasti banjir itu. Ya, pasti banjir. Emang bener-bener terisolir nih warga Ya, mriki. kalau lagi banjir udah nggak bisa kemana-mana, jadi harus menetap di sini karena akses jalan cuma satu ini. Nah, inilah keluh kesah dari masyarakat Kampung Pundi ini. Marwulan, Desa Bundu. Nah, itulah. Matur suwun. Ini ibu-ibunya juga warga sini nggih. Ini Oh. Tangga desa. Nggih. Silaturahmi. Nggih. Nggih. Itulah bincang-bincang kita bersama warga sekaligus Bapak RT di kampung terpencil di tengah hutan rimba dan kampung terisolir ini. Harapan mereka hanyalah ingin ada pembangunan jalan, juga ada listrik dan juga adanya sinyal untuk anak-anak sekolah, biar mempermudah anak-anak untuk sekolah dan juga untuk mempermudah bila mana ada warganya yang sedang sakit ya teman-teman, biar gampang untuk mengantar mereka. Dikarenakan di kampung terpencil di tengah hutan rimba dan kampung terisolir ini tidak mendapatkan fasilitas listrik PLN, warga kerap sekali merasa terpinggirkan ya teman-teman. Bagaimana kalau berpuluh-puluh tahun di kampung terpencil dan terisolir ini tidak ada listrik ya teman-teman. Terlebihnya warga melihat kampung-kampung yang lainnya yang telah
mendapatkan jatah listrik secara lancar. Sementara di kampung ini berpuluh-puluh tahun gelap gulita ya teman-teman, padahal mereka juga dikenakan pajak, tetapi listrik PLN kok tidak masuk di kampung ini ya. Kenapa? Apakah hanya karena kampung ini berada di tengah-tengah hutan rimba sehingga tidak bisa menikmati listrik PLN sama sekali? Miris sekali ya teman-teman. Dan di kampung terpencil dan terisolir ini banyak bangunan-bangunan bekas rumah warga yang terbengkalai loh teman-teman, seperti yang ada di video ini ya. Sayang sekali bangunan-bangunan yang masih sangat megah dan kokoh harus ditinggalkan penghuninya ya. Apakah mereka pergi karena dari erupsi gunung berapi, ataupun memang sudah bisa membeli rumah di bawah selain tinggal di atas gunung ini ya teman-teman? Karena memang kampung terpencil dan terisolir ini jauh dari apapun. Jalan pun untuk masuk ke kampung ini pun juga sangat jauh, juga jalannya juga sulit, apalagi harus melewati hutan rimba yang seperti tadi ya teman-teman. Tidak hanya di luar Pulau Jawa saja ya teman-teman, banyak kampung-kampung terpencil di tengah hutan rimba seperti ini. Dan Pulau Jawa yang banyak di daerah-daerah yang lainnya ternyata masih menyimpan beberapa kampung-kampung terpencil di tengah hutan rimba dan terisolir juga pedalaman sekali, layaknya kampung-kampung yang ada di Pulau Jawa, bahkan Sumatera, bahkan Kalimantan, bahkan juga di Papua ya teman-teman. Kampung terpencil di tengah hutan rimba ini dahulu sangat ramai sekali. Apalagi menurut cerita dari warga, di kampung ini dahulu ada sebuah kolam renang dan kebun juga. Jadi tiap minggu banyak sekali orang-orang berwisata di kampung terpencil di tengah hutan rimba ini ya teman-teman. Dan suasana sepi di kampung ini tak hanya dirasakan orang dewasanya saja, tetapi juga bagi anak-anak kecil. Mereka merasa kehilangan teman bermain karena banyak yang sudah pindah saat ini. Jadi kampung ini menjadi sangat sepi sekali seperti ini ya teman-teman. Sungguh disayangkan sekali. Kampung yang indah dan asri ini lambat laun banyak pengurangan penduduk karena pindah. Mungkin mereka masih trauma dengan erupsi gunung berapi yang dekat dengan perkampungan ini. Konon banyak beragam cerita warga untuk memutuskan pindah dari kampung di tengah hutan rimba ini ya, untuk mencari tempat tinggal yang lebih dapat diakses jalan desa. Sebab kampung ini berada di tengah-tengah hutan rimba dan perkebunan ya teman-teman. Untuk masuk saja ke kampung ini harus melewati jalur berbahaya yang seperti tadi ya teman-teman. Jalur di pinggir sungai dan aliran lahar gunung berapi, dengan jarak kira-kira jarak tempuh 3 km dari pusat desa ya teman-teman. Dan banyak lagi alasan dari warga yang lainnya memilih tempat tinggal di pusat desa agar bisa merasakan fasilitas listrik ya teman-teman. Itu alasannya banyak yang pindah ke kampung sebelah. Dan yang terakhir ialah alasan keamanan dan keselamatan ya teman-teman. Mungkin banyak yang bilang untuk menuju ke akses untuk menuju ke kampung ini sangat jauh dan medannya pun juga sangat sulit sekali. Karena memang saya sendiri tadi perjalanan menuju ke lokasi ini butuh waktu yang cukup lama sekali ya teman-teman.
dan harus melewati beberapa hutan rimba ya, seperti itu. Ini mbaknya sekolah? Enggak, saya kerja di Malang. Ini liburan aja. Liburan. Ibarat kata pulang kampung ya? Ya. Pulang kampung ibarat. Iya. Asli mana? Malang. Malang juga, Malang Budi? Panjen. Oh, ke Panjen. Jauh-jauh ya. Kali liburan ke sini. Ini ngalik leneng mboten apa-apa nggih? Amin. Dan di kampung ini banyak sekali bangunan-bangunan yang terbengkalai dan rusak parah ya, karena dampak dari erupsi gunung berapi ya, yang perkampungannya ini dahulu luluh lantak karena kerikil panas yang menyambar bangunan rumah-rumah warga. Genteng berlubang hingga tembok kosong karena tersulut lemparan kerikil gunung berapi ya teman-teman. Komplek kampung yang dibangun ini era Belanda ya teman-teman, dan dahulu sangat ramai sekali. Untuk sekarang ini hanya tersisa 14 keluarga, dan memang di sini tuh sangat sepi sekali. Hanya orang-orang yang berlibur saja yang datang ke sini seperti mbak-mbak dan ibu-ibu tadi ya. Mereka bekerja di luar daerah dan pulang untuk berlibur karena memang dahulu tempatnya di kampung ini, bisa menikmati keindahan alam dan mengenang masa lalu di kampung ini ya teman-teman. Nah, seperti halnya mbak-mbak ini yang hanya datang untuk berlibur karena mbak-mbak ini harus kerja di luar kota. Dahulu juga tinggal di kampung di tengah hutan ini. Karena mereka sudah bekerja di luar kampung ini, mereka hanya bisa datang sesekali untuk berlibur. Bisa mengenang masa lalu di sini, juga bisa menikmati keindahan kampung ini yang dahulu mereka berada di kampung ini juga ya teman-teman. Nah, seperti ini memang masih banyak yang datang ke kampung di tengah hutan rimba ini dan terisolir ini, karena memang dahulu masa kecil juga berada di kampung ini ya teman-teman. Seperti ibu-ibu dan mbak-mbak ini, mereka itu tadi bisa bercerita kerja di Malang katanya, di sini hanya untuk berlibur. Itu ya teman-teman. Nah, kami masih menyusuri kampung di tengah hutan rimba ini ya, dan melihat-lihat situasi dan kondisi di kampung ini. Tepat berada di depan ini ada bangunan rumah. Bangunan rumah ini adalah tempat tenaga diesel atau ya tenaga apa ini teman-teman ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, inilah yang menerangi kampung di tengah hutan ini, karena memang kampung ini tidak teraliri listrik PLN, hanya menggunakan aliran listrik diesel ya teman-teman. Nah, seperti ini yang disediakan oleh perkebunan. Untung saja perkebunan masih menyediakan tenaga listrik diesel. Itulah review kami yang berada di kampung terpencil di tengah hutan rimba dan terisolir ini. Dan video berikut ini hanya sekedar hiburan belaka ya teman-teman. Jika ada nama kesamaan tokoh ataupun alur cerita, maka itu semua hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Semoga terhibur dari rasa lelah dan juga penat Anda di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.